di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru sedikit mengerti ya, atau mulai sedikit mengerti kenapa Rocky Gerung itu suka mengucapkan perkataan tolol ya, atau dungu saat merespon kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat ya. Memang kebijakan atau keputusan politik itu memang kalau bahasa orang awam tuh tolol ya, dungu ya, dan rakyatnya itu juga memang mencerminkan ya kedunguan itu. Kita lihat ya, saya pengen komentari sebagai contoh betapa sebagian rakyat kita itu betul-betul tolol ya. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaan di komen di video yang saya bikin, saksikan ya. Kita lihat ya, ini komentarnya dari siapa itu. Dia menjawab, dia bertanya, 6 syuhada mana pintu surga apa pintu neraka? Sok tahu lu mereka masuk surga, maksudnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab ya. Terus kemudian saya jawab insya Allah. Terus dia menjawab lagi, lihat, dah kau lihat, ntar kau mirip kayak si Haikal Haisan ngarang gitu ya. Terus saya jawab alhamdulillah ya, jika insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Terus dia bilang, coba baca Anda sendiri ya. Saya nggak tega membacanya ya. Kemudian saya jawab, kata Rasulullah SAW, surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, tapi diyakini surga adalah hak, ada. Surga hal gaib, hanya Allah yang lebih tahu. Terus dia menjawab dengan bahasa yang kasar ya, kirain sudah kau lihat titik-titik ya. Terus saya jawab, surga itu gaib, neraka juga gaib. Itu namanya kabar sam'iyat yang hanya bisa dipercaya jika soal gaib itu keluar dari celah-celah bibir Rasulullah ya. Terus dia bilang, sudah berapa tahun kau jadi pengikutnya titik-titik ya. Kemudian kan saya jawab, saya pernah ngaji di Petamburan, maksudnya di markas Front Pembela Islam dulu. Ngajinya keren, pakai big screen seperti kuliah,
Cara berpikir Habib Rizik sistematis, analitik, dan mencerahkan. Referensinya kitab kuning cukup kaya, beda dengan ceramah yang di panggung besar. Habib Rizik seorang ilmuwan Islam yang kukuh pondasi keilmuannya, menguasai khasanah intelektual Islam. Tapi itu menurut saya yang pernah ikut ngaji di markas Front Pembela Islam dulu sebelum Habib Rizik Syihab jadi doktor. Ya, penilaian yang sangat subjektif. Terus dia, orang tolol ini kemudian bilang, dokter tukang obat di Blok M ya, coba. Orang dungu masuk ke apa? Masuk ke channel saya. Terus saya jawab, Dr. Habib Rizik dokter dengan menulis tesis dalam bahasa Arab, tesisnya maksudnya. Dan bukan dokter honoris causa yang bisa dibeli ya. Terus itu dia apa namanya, ininya nggak jelas ya, mau ngomong apa itu nggak jelas ya. Pokoknya asal jawab, asal nulis ya. Terus saya jawab, Anda Muslim, Anda nggak malu sebagai Muslim dengan cara Anda bertanya itu. Jadi ini contoh ya, salah satu komentar yang pakai akun palsu, nggak pakai akun yang sebenarnya. Dia itu nggak, biasanya orang-orang yang palsu, orang yang fake YouTube, apa namanya, palsunya itu apa, akunnya itu palsu, itu ngomongnya juga nggak berani jujur ya. Terus ngomong itu menunjukkan kepribadiannya sedungu apa yang dia tulis ya. Jadi saya makin lama makin mengerti kenapa pada level negara, pada level kebijakan politik itu Rocky Gerung itu suka ngomongin dungu, karena dia mengerti harusnya nggak gitu kebijakan politik itu, tapi karena kedunguan ya pemerintah itu ditandatangani juga ya peraturan-peraturan itu yang jelas menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan menghalau keadilan dari bumi Indonesia. Tapi nggak perlu, meskipun sudah di demo masih disahkan peraturan-peraturan itu. Dan itulah yang disebut dungu. Kok nggak ngerti gitu loh, dikasih nasihat, dikasih pandangan, dikasih satu perspektif, dikasih satu ya perspektif lain itu. Tetap karena dia mempertahankan ketamakan, mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan kepentingan ekonomi. Itu kita baru mengerti ya sedikit demi sedikit kenapa sekeras itu Rocky Gerung itu ngomong dungu ya terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kalau memang kedunguan itu sudah sangat parah begitu, rakyatnya juga ngikuti ya apa yang kedunguan yang diperlihatkan oleh pemerintah. Jadi nulisnya juga kayak gitu. Jadi moga-moga kita sebagai rakyat tuh nggak usah ini ya, harus cukup cerdas ya, nggak usah ikut-ikut tolol ya, nggak usah ikut-ikut dungu ya. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.